Ya, baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Siang hari ini alhamdulillah kita di acara Teras UMKM dan topik kita hari ini tren bisnis makanan laut berkelanjutan green economy. Saya sudah bersama narasumber Bapak Zainal Rahim, AMDPI. Beliau adalah Direktur PT Juku Sulawesi Internasional. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zainal. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Berkat alhamdulillah. doa Ibu. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fotonya sesuai dengan orangnya, sahabat budaya. Amin. Oke, Mbak. Dan hari ini kita akan bicara tentang makanan laut berkelanjutan, green economy, Pak Zainal. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh ya, Siap. saat lagi ya, Pak. Kita mau dengar dulu satu kelong berikut ini. Nanti kita kembali berbincang lagi. Siap.
Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan kita sudah bersama narasumber hari ini sahabat budaya yang akan bersama di perbincangan kita teras UMKM. Beliau adalah Bapak Zainal Rahim AMDPI. Hari ini bicara tentang tren bisnis makanan laut berkelanjutan green economy. Dan beliau ini ternyata sahabat budaya di belakang layar sempat ngobrol, beliau adalah lulusan Akademi Perikanan. Kita coba menyapa beliau. Pak Zainal, terima kasih sudah hadir bersama kami siang hari ini. Sama-sama Ibu. Oke, Pak Zainal, boleh tidak cerita dulu latar belakang sekolahnya? Dari mana nih Pak AMDPI ini? Sebelum kita ke pertanyaan ya Pak ya, silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sangat terkesan bisa dipanggil untuk hadir di tempat yang sebesar ini. Biasanya depan masjid saja. Iya betul, cuman numpang sholat saja. Numpang sholat pula gitu ya. Oke, silakan Pak. Lalu? Jadi karena dari segi awal Bu, sebelum masuk ke kuliah itu kan sekolahnya di Makassar. Iya. Lanjut karena kebetulan di sana ada ke pendaftaran. Saya sebenarnya awalnya cuma ikut aja Bu sama teman. Ikut aja sama teman. Di sana ada di sana tempat kuliah bagus kayak gini-gini. Apa hawanya tenang karena daerah agak-agak jauh nih. Di dari mana Pak? Perkotaan dari Pangkep. Oh, Pangkep. Oke. Saya lihat kita ikut ke sana, betul di sana enak nyaman kuliahnya. Jadi alhamdulillah kita selesaikan 3 tahun, makanya kita ngambilnya dari jurusan, pada saat itu saya ngambil dari jurusan agribisnis perikanan. Agribisnis perikanan. Oke. Alhamdulillah itulah ada gelarnya di belakang AMDPI. Oke. Baik, kita hari ini bicara tentang yang namanya perikanan, yang pasti ini tidak jauh-jauh lah dari sekolah Bapak sendiri ya. Bicara tentang laut begitu. Nah, Pak Zainal, tren bisnis makanan laut berkelanjutan green economy. Kita tahulah saat ini laut itu adalah juga salah satu hal yang membuat kita harus menjaganya. Karena laut juga itu tempat kita mengambil ikan, terus apalagi namanya mengambil pokoknya ada hal-hal yang memang kebutuhan manusia itu ada di laut itu sendiri. Oke. Baik, Pak Zainal, kita ke berikutnya untuk Pak Zainal. Boleh mungkin diceritakan Pak Zainal, sejak kapan kita mendirikan usaha dan mengapa kita mendirikan usaha ikan segar juga rumput laut di Sulawesi Selatan? Silakan Pak Zainal. Baik Ibu, jadi saya mau sedikit meluruskan untuk tentang usaha kami. Di bidang usaha kami itu kan ada di budidaya ikan dengan pengolahan rumput laut. Sementara di usaha kami ini yang kenapa kita membuat usaha di budidaya perikanan, karena dilihat dari segi panjangnya pantai perairan Sulawesi Selatan itu kan kebanyakan laut Bu. Betul. Takalar, Makassar sampai Pangkep baru itu kan banyak wilayah pantai Bu. Betul. Jadi kalau untuk dikelola untuk masalah perikanan itu sangat berpotensi. Itu yang kami lihat. Jadi potensi ini yang membuat kami coba bagaimana caranya kita mau bikin usaha yang memang tidak putus. Karena takutnya kalau kita mau bikin usaha nanti takutnya mandet kayak begitu. Tapi kan dari segi pengalaman, saya kan backgroundnya dari air tawar Bu ya. Budidaya perikanan air tawar. Jadi kita dari pengalaman yang beberapa perusahaan yang pernah saya tempati kelola, itu sudah ada beberapa tempat sempat masuk juga di pemerintahan. Dari pengalaman itu yang saya menjadi acuannya untuk bikin usaha ini. Karena dari beberapa pengalaman yang pernah kita tempuh. Jadi usaha ini memang dibentuk dari segi pengalaman, ditambah dengan memang juga pernah kuliah di perikanan. Itu yang mendukung dari segi teorinya Ibu. Seperti itu. Tahun berapa Pak mendirikan usahanya? Kalau secara membentuk pengalaman ini, ke usaha ini, bukan kami berawal dari kelompok tani. Saya sendiri ketua kelompoknya pada saat itu dirikan kelompok tani. Cuman karena yang intinya kayak semacam apa ya Bu ya. Jadi kami didorong untuk bikin usaha ini. Budidaya ini. Iya, kami didorong untuk bikin usaha ini karena tadi permintaan saya lihat bagus ini Bu. Jadi cuma asal awalnya iseng-iseng saja budidaya, alhamdulillah ada beberapa tawaran untuk ikan ini. Nah, dari situ kami mulai coba dari kecil sampai
alhamdulillah sudah berjalan agak besar Bu. Jadi PT gitu ya. Tapi yang untuk lebih dominan sekarang kita produknya yang lebih tren itu adalah anggur laut. Jadi anggur laut ini, rumput laut ini kita olah menjadi salah satu sumber makanan yang bervitamin, kolagen tinggi. Itu yang kami sekarang pasarkan, yang kita jual ke beberapa wilayah di provinsi seperti itu Bu. Tahun berapa kira-kira ingatnya? 2000 berapa nih? Tahunnya kalau untuk secara administrasi kami baru mulai perusahaan ini terbentuk di tahun 2022. 22. Tapi kalau untuk secara pengalaman kita sudah membentuk ini di tahun 2018 sampai 2019 Bu. Wih, lama juga ya. Oke, baiklah. Nah, Pak, bagaimana kita melihat sinergi kedua komoditas ini dengan atau dalam mendukung konsep green economy di Indonesia untuk rumput laut atau budidaya ikan? Boleh, silakan. Jadi kalau secara ekologis Bu, kalau rumput laut dengan budidaya ikan itu sebenarnya dia karena satu wadah. Kalau kami ini anggap itu ya satu wadah karena sama-sama kami budidayanya kan di kolam nih Bu. Kalau untuk ikan sendiri, kalau secara ekologi kan ya memang dia ada semacam karbon yang dihasilkan Bu, maksudnya itu limbah dari sisa makanan dari ikan itu kalau dibuangkan otomatis sangat berdampak ke alam. Cuman di sini kami kan di tempat kami itu buat semacam penangkaran yang sifatnya ketika kita pembuangan air tidak langsung terbuang ke tempat lagi. Jadi ada tanaman dulu. Jadi kita tanam beberapa tanaman itu, jadi airnya dipakai untuk menyiram tanaman itu. Jadi dia mengalir ke arah situ. Jadi bak kontrolnya itu kita atur memang untuk mengarah ke situ. Dan sedangkan rumput laut ini kan kita penangkarannya kan pakai air laut ini Bu. Iya, Nah sedangkan betul. kita kan menggunakan air laut itu jauh dari pantai. Iya. Memang kita menampung air laut itu untuk proses pengolahan anggur laut ini, rumput laut ini. Jadi tapi ada limbah dari rumput laut ini, sebenarnya limbahnya itu cuma air sisa dari panen rumput laut ini, tapi itu kita tidak buang langsung Bu juga. Oh, itu iya. kita pakai di kolam air tawar. Jadi saling berhubungan. Iya. Jadi limbah air laut ini yang untuk dari rumput laut kita buangnya bukan dihisap ke air tawar. Sehingga salah satu yang faktor yang mencegah penyakit di air tawar kan Iya. air laut Bu. Jadi karena memang orang budidaya biasa dikasih garam, Iya, betul. supaya menghambat pertumbuhan itu penyakit. Nah, air yang dari limbah itu kita pakai untuk di air tawar, sehingga kondisi air kami itu kalau dibuang nantinya dia tidak memang langsung air laut Bu. Jadi dia sudah tawar kembali. Karena Begitu. dari debit air yang kita gunakan itu, contoh sebenarnya 10 kubik air di kolam air tawar, kita masukkan 1 kubik air itu kan tidak terlalu berpengaruh ke tanaman. Jadi akhirnya kalau ketika buang nanti airnya kembali itu sudah steril Bu. Maksudnya sterilnya itu karena dipakai sama tanah, dipakai sama tumbuhan begitu. Oke. Jadi tidak dibuang langsung. Tidak dibuang langsung. Jadi itu namanya ekonomi konsep ya, Betul, Bu. green economy. Jadi kalau secara ekologi, tapi kalau secara ekonomi Bu, jadi kalau seumpamanya kita ada nih dampak mungkin pasar ikan, contohnya ikan lagi kurang bagus nih jualannya, tapi kan ada kita menutupi di sisi rumput lautnya. Maksudnya produk kami, jadi kita tidak terputus. Begitupun sebaliknya kalau di usaha rumput laut agak menurun nih, kalau ada tiba-tiba ada yang menutupi di usaha ikan, budidaya ikan. Oh begitu, jadi tertutupilah kekurangan itu ya. Betul, Alhamdulillah. Oke, nah kita sebagai seorang direktur nih, apa arti bisnis makanan laut berkelanjutan bagi kita sendiri pribadi? Lalu bagaimana visi tersebut ini diterjemahkan ke dalam target jangka panjang perusahaan saat ini? Baik, silakan Pak. Kalau secara pribadi Bu ya, kalau untuk keberlanjutannya usaha ini, itu kami menggunakan selalu kami sifatnya usaha ini kita bukan sendiri dari segi keuntungan, maksudnya keuntungannya itu tidak real ke kami. Jadi kami membuka sebuah lowongan pekerjaan, maksudnya kita mengambil masyarakat sekitar untuk dipekerjakan, dan begitupun sebaliknya ketika kita mengambil bahan baku itu, bahan bakunya memang langsung dari petani. Jadi kita kami ini ceritanya tidak menggunakan bahan baku yang dari laut, jadi kita batasi.
Kita tidak mengambil lagi dari laut. Jadi memang hasil dari budidaya. Jadi rumput laut atau anggur laut yang kita pakai sekarang itu hasil budidaya. Itu yang kita ambil ke tempat produksi. Nanti tempat diproduksi kita kembangkan, kita olah, baru kita pasarkan. Jadi dari segi perusahaan sendiri untuk melihat dari segi pertumbuhannya ini Bu, kita selalu menggunakan sistem usaha yang berkelanjutan. Maksudnya dilanjutkan dengan hasil dari pemrosesan yang digunakan sehingga menjadi produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Karena ini kan kita mendukung pangan nasional Bu. Jadi kita selalu mendukung usaha itu supaya masyarakat yang kerja sama kami itu merasa terbantu dengan petani-petani yang budidaya itu tidak merasa terganggu. Jadi kita memang jadi alam juga kita tidak rusak, maksudnya ndak kita korbankan untuk cuman hanya keuntungan kami saya sendiri. Karena setahu saya Pak, kalau rumput laut itu kan dia di laut lepas ya. Dan di laut lepas itu sudah ada beberapa patokan-patokan wilayah yang memang juga harus dibatasi begitu. Nah, Bapak juga punya wilayah perbatasan itu. Jadi kalau kami bahan baku itu kalau khusus untuk rumput laut, Bu, memang kita ada beberapa petani yang kita kerjasama mitra. Jadi kami mengambil bahan baku itu dari hasil budidaya petani dan itu sekarang untuk saat ini di beberapa wilayah mulai kayak semacam daerah Takalar kita ambil bahan baku. Oh begitu, Takalar ya. Ada di daerah Maros juga, tapi masih sementara yang produksi terbesar untuk anggur laut itu masih daerah Takalar. Oke, baiklah. Nah, Pak, bagaimana perusahaan tak menyeimbangkan antara mengejar profit atau pertumbuhan bisnis dengan tanggung jawab menjaga ekosistem laut atau konservasi? Apakah ada tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh Bapak sendiri? Alhamdulillah Bu, karena kita semenjak dari hasil, karena kita sudah menggunakan bukan lagi dari tangkapan laut Bu, hasil dari budidaya, sehingga itu tidak melanggar dari beberapa aturan atau regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Bu. Jadi kami alhamdulillahnya karena produknya dari budidaya sehingga kami sangat tidak bergantung dengan hasil-hasil dari laut. Ini kan kita beberapa pemerintah juga menganjurkan untuk kita lebih budidaya, bukan dari enggak terlalu bergantung kepada laut kayak tangkapan ikan apa segala macam. Makanya kita juga budidaya ikan. Kalau rumput laut kita budidaya juga Bu. Jadi kami sama sekali tidak bergantung di situ. Jadi tantangannya aman ya Pak? Tantangannya alhamdulillah aman karena kami mengambil produk atau memilih produk yang memang kita bisa membantu secara ekonomi masyarakat juga keuntungan dari perusahaan sendiri Bu. Jadi berkelanjutan begitu ya Pak ya. Baik Pak, kita bicara tentang rumput laut. Rumput laut ini kan dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat baik atau blue carbon. Bagaimana perusahaan tak memanfaatkan potensi lingkungan ini agar bernilai ekonomis sekaligus ekologis? Ya. Kalau secara ekologis Bu, rumput laut ini kan memang sangat menyerap karbon Bu ya. Jadi kami ada beberapa kali menggunakan sistem budidaya itu anggur laut ini sebagai filternya dari air yang di kolam itu Bu. Nah itu jadi sehingga ketika nanti airnya dibuang itu memang tidak mencemari. Nah kalau kebalikannya Bu, di ikan itu seperti yang saya bilang tadi Bu, kalau dia kan kalau dibuang airnya dia tidak langsung ke tempat pembuangan yang akhir. Bukan, jadi dia harus melalui dulu, makanya kita tumbuhan-tumbuhan kita yang di depan kolam itu yang itu saya lihat tuh, agak sehat. Jadi memang karena kita buangnya airnya sebagai pengganti penyiraman Bu. Oh begitu. Seperti itu, jadi alhamdulillah aman Bu. Oke, baiklah. Nah, dalam hal komoditas ikan laut, langkah konkret apa yang diambil perusahaan? Mungkin bukan ikan laut sih, tapi budidaya begitu ya, budidaya ikan ya begitu ya. Apa langkah konkret yang diambil perusahaan untuk memastikan bahwa budidaya ini tidak merusak lingkungan, misalnya pembatasan kuota atau sertifikat bebas overfishing atau penggunaan pakan ramah lingkungan, Pak? Silakan. Ya,
Jadi karena memang kita arahnya lebih ke budidaya Bu ya. Iya. Jadi untuk penangkapan kami jauh dari itu. Kalau di budidaya sendiri untuk karena kita sudah sebenarnya kita sudah menghindari overfishing Bu, karena kan kita sudah budidaya. Oke, Kita bukan mengambil dari sumber dari laut, sehingga kalau perusahaan kami ini batasannya alhamdulillah belum ada batasan dari segi pembatasan kayak semacam izin apa segala macam, karena alhamdulillah budidaya kami masih terkontrol, dan limbah-limbah yang kami keluarkan itu alhamdulillah aman Bu dari segi lingkungan. Masyarakat juga tidak terganggu, malahan kami di tempat kami itu kan menjual ikan segar, jadi masyarakat yang merasa terbantu untuk gitu. jadi ikan-ikan yang kita jual memang dari yang segar. Begitupun dari rumput laut, jadi orang yang mau makan rumput laut yang segar, karena kan terus terang Bu, jadi produk kami itu anggur laut itu kan memang dimakan segar Bu ya. Iya. Nah, jadi produk itu mendukung, jadi masyarakat itu kalau mau makan rumput laut yang segar yang langsung dikonsumsi itu tersedia di tempat kami seperti itu Bu. Dan di sana kan ada beberapa masyarakat yang memang gemar makan anggur laut itu, sehingga itu yang kami kembangkan sampai sekarang Bu. Di mana alamatnya boleh tahu Pak? Alamatnya kami sekarang di Jalan Karemakawari Bu, di daerah Samata Goa. Samata Goa. Betul. Berapa luas pekarangan yang dibudidaya untuk rumput laut maupun ikan ini sendiri? Kurang lebih sekitaran 3 Hektar? Bukan Bu. 300 meter persegi. 300 meter persegi. Wah lumayan itu Pak, lumayan lah besar ya. Jadi itu kalau panennya Pak berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali ini ya? Kalau untuk ikannya sendiri, berbagai macam ikan. Boleh tahu jenis ikan apa yang jenis ikan dibudidaya? yang kami budidayakan sekarang itu nila, ikan lele, bawal, sama ikan mas. Oh iya. Itu yang kita budidayakan. Terus? Kalau untuk rumput laut kami budidayanya masih skala kecil Bu, karena kan kami jauh dari laut nih. Iya. Jadi memang di laut di tempat kami sekarang cuma sekedar menampung bahan baku yang dia hasil panen dari masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau untuk dari budidayanya kami lebih ke di kolam empang di tambak. Oh tambak. Oke. Berapa bulan biasa atau dalam setahun berapa kali panen Pak? Kalau ikan dia 3 bulan sampai 4 bulan Ibu. Oh iya. Tapi kalau di rumput laut ini 1 kali tanam itu kita bisa panen sampai 7 tahun. Jadi tiap hari bisa diambil, begitu. dipanen. Jadi kalau bahan baku alhamdulillah rumput laut itu kita alhamdulillah stok aman Bu. Aman ya Pak ya. Wah. Jadi tiap hari nih Pak kerjaannya di laut terus ini Pak ya? Kalau saya sih kebanyakan cuman kalau di perusahaan itu mengawasi pekerja saja Bu. Iya direktur itu. Baiklah Pak, kalau bicara tentang tadi ikan, ekonomi hijau ini, ekonomi hijau tuh erat kaitannya dengan zero waste atau ekonomi sirkular atau dibuat, pakai lalu buang, tadi sempat Bapak cerita di awal. Nah untuk rumput laut sendiri, bagaimana perusahaan tak mengelola limbah hasil pengolahan ikan dan rumput laut agar tidak mencemari pesisir? Kita tahu lah kalau rumput laut itu kan agak bau ya, amis ya Pak ya, sama juga ikan ada kotorannya begitu. Ya, nah bagaimana Bapak mengelola ini? Apa memang ada mesinnya kah atau memang ada peralatan yang sudah disiapkan oleh perusahaan tak sendiri? Boleh Pak? Boleh Bu, saya jelaskan sedikit singkat tentang proses pengolahan rumput laut kami. Jadi kami pengolahan rumput laut itu masih minim dengan alat-alat mesin Bu. Jadi kami memang menggunakan masih skalanya tradisional. Jadi kayak pembersihannya, pengolahannya itu pencuciannya apa segala macam itu kan. Kalau pencucian kami menggunakan banyak air Bu. Jadi kita pencucian tidak menggunakan air laut. Jadi untuk penampungannya saja. Oh iya. Jadi kalau untuk pencuciannya itu kita menggunakan air tawar saja untuk proses pengolahannya. Oh iya, iya. Jadi kalau dari segi limbah atau dia sangat aman Bu dari situ. Tapi kalau untuk ikan sendiri saya rasa karena kayak semacam hasil olahannya ini Bu, contoh kayak tulang apa segala macam itu kan kita biasanya giling kembali untuk diberikan makan ke ikan lain juga kayak induk-induk ikan lele. Jadi kalau untuk malah limbah ini kayaknya sangat aman di kami. Hampir dibilang
bukan hampir tidak ada Bu, tapi ada tapi sangat minim sekali Bu. Jadi insya Allah kalau kita untuk green economy memang untuk keberlanjutannya memang aman Bu insya Allah. Kalau masih masih bahan baku yang kita pakai di ikan ini dengan rumput laut jenis anggur laut kan beda lagi Bu. Kalau semuanya mungkin bisa jadi kalau yang rumput laut yang jenis kayak kotoni itu mungkin memang ada banyak limbah atau beberapa karena proses olahnya memang harus diolah dulu baru bisa dikonsumsi. Kalau anggur laut ini insya Allah aman karena tidak ada semua dari batangnya anggurnya itu dipakai semua Bu, tidak ada yang terbuang. Jadi yang cuman limbahnya dia itu cuman sekedar kayak kotoran yang turun ini kayak lumpurnya apa bekas dari panen itu cuman itu aja Bu. Tapi kalau airnya itu kan kita gunakan lagi kembali ke kolam air tawar atau budidaya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang kalau yang limbahnya itu sangat sedikit Bu. Entahlah kalau misalnya nanti kalau memang produksinya sudah sangat besar sekali mungkin limbah yang mulai nanti kita coba pikirkan kembali bagaimana proses limbahnya ini supaya tidak mengganggu masyarakat atau lingkungan seperti itu Ibu. Tapi selama ini aman Pak ya? Alhamdulillah aman. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, bicara tentang teknologi hijau, apa saja yang sudah diadopsi dari fasilitas pengolahan sendiri atau budidaya usaha ini saat ini, misalnya penggunaan energi surya Pak, atau mungkin ini pengeringan rumput laut ya maksudnya, betul. Teknologi pelacakan atau traceability atau juga cold chain rendah emisi Pak, yang mana nih yang dipakai nih di antara ini? Jadi di antara ini kami sebenarnya juga bukan menghindari Bu, kami tidak menggunakan beberapa alat karena kayak semacam tenaga surya untuk mengeringkan karena kami ada yang kami jual produk yang dalam bentuk kering tapi pengeringannya masih menggunakan panas matahari Bu. Kalau tidak ada Pak bagaimana? Kalau tidak dia bisa digunakan tanpa panas matahari, jadi ceritanya cuma angin. Boleh jadi ya Pak ya? dengan angin. Malahan untuk pesanan-pesanan kayak semacam anggur laut yang rumput laut yang kering itu untuk kosmetik apa segala macam dia harusnya memang pengeringannya adalah cuman angin saja, tidak menggunakan panas matahari. Oh begitu. Jadi proses pengeringannya itu insyaallah aman. Itu tidak kayak semacam tadi tenaga surya apa segala macam kita tidak menggunakan. Oh masih tradisional. Terus karbon, maksudnya kayak polusi itu kami tidak menggunakan. Adapun mesin yang kita pakai gunakan itu cuman kayak mesin ozon. Mesin ozon itu memang untuk di lingkungan air saja. Jadi dia tidak mengeluarkan emisi atau maksudnya polusi begitu tidak ada. Tidak ada Pak ya. Oke. Baik Pak Zainal, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
Sahabat budaya, bersama narasumber kami bicara tentang tren bisnis makanan laut berkelanjutan, dan saya sudah bersama narasumber Bapak Zainal Rahim. Pak Zainal, kembali lagi, ini apakah menurut Bapak konsumen global kini kan juga sangat menuntut transparansi asal usul produk, biasa kan begitu Pak ya. Terus asal usul produk ini juga menjadi perbincangan biasa. Nah, apakah perusahaan tak menjamin bahwa setiap ikan atau produk rumput laut yang sampai ke konsumen itu dapat dilacak riwayat keberlanjutannya? Boleh, silakan Pak. Jadi seperti ini Bu, jadi setiap penjualan produk kami itu di kemasannya kami cantumkan barcode. Di situ di barcode itu ketika di scan dia bisa muncul profil usaha kami. Nah di situ kan contoh di media sosial juga kita ada di situ. Jadi apa Pak, mohon maaf, IG atau Facebook? Kalau nama Facebook kami di Juku Sulawesi, atau ada dua, ada Juku Sulawesi dengan PT Juku Sulawesi Internasional. Kalau yang di IG Juku Sulawesi, dengan TikTok juga Juku Sulawesi. Jadi rata-rata juga memang akun kami Juku Sulawesi. Dan biasa live Pak? Live kami sebenarnya nanti pada saat ada yang produk baru kita live. Live maksudnya. Kalau biasanya rekam saja Pak ya. Rekam saja video kirim seperti itu Bu. Oke. Lebih ke situ. Jadi kalau untuk melacak produk kami itu sangat mudah Bu. Jadi memang kita setiap kemasan itu kita berikan barcode. Jadi ketika ada orang mau lihat, dia sisa barcode, dia nanti lihat profil kami, kegiatan-kegiatan kami ada di situ. Media sosial kami bisa ada dilacak di situ juga Bu. Jadi kalau untuk di luar sampai kemana itu pasti insya Allah bisa dijangkau Bu. Oke deh, alhamdulillah. Kan ada alamat juga, jadi enak Bu. Jadi langsung bisa dapat ya. Oke, baiklah. Baik Pak, kemana saja, wilayah atau negara mana saja ya kita menjual hasil laut tak? Bagaimana kita melihat tren permintaan pasar baik itu domestik maupun ekspor terhadap produk makanan laut yang memiliki sertifikat keberlanjutan? Ada juga mungkin governance, tata kelola, dari sisi sosial. Apakah konsumen juga rela membayar lebih mahal, green premium gitu Pak? Jadi begini Bu, saya terus terang juga mengajak ke masyarakat untuk anggur laut ini atau rumput laut. Sebenarnya begini Bu, ada beberapa komoditi di Sulawesi Selatan itu memang tidak terlalu dilirik atau tidak terlalu dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal di luar sana itu manfaatnya sangat besar. Maksudnya contoh yang saya angkat ini produk anggur laut ini Bu, kalau di Sulawesi itu terus terang harganya sangat murah. Maksudnya dijangkau itu sangat mudah. Tapi kalau di luar sana Bu, itu susah karena proses budidayanya itu tidak semua lokasi yang cocok Bu. Jadi ada beberapa lokasi memang atau provinsi atau di negara mana yang memang tidak cocok untuk budidayanya ini. Nah makanya dari segi penjualan kami ini masih lebih banyak di domestik Bu, maksudnya di Indonesia sendiri. Adapun beberapa yang sudah di produk kami yang kayak di ekspor anggur laut ini, tapi itu reseller kami yang ekspor. Jadi dia ngambil dari kami, nanti dia yang ekspor. Jadi yang daerah yang sekarang itu provinsi yang sudah pengambilan rutin kayak semacam Bali, Jakarta, Bogor, Batam, Kalimantan. Kalau yang dalam bentuk segar itu rata-rata Kalimantan, Surabaya. Tapi kalau untuk yang sudah diolah, yang sudah didehydrate kemasan itu ke Bali, ke Bogor, ke Batam. Jadi yang di Bali ini dengan yang di Batam ini, kalau ke Bali itu rata-rata yang dia ekspor, ada beberapa reseller kami yang ekspor itu dia daerah ke Taiwan dengan daerah Jepang. Terus sedangkan yang di Batam arahnya ke Singapura. Jadi memang terus terang kami belum langsung yang ekspor, tapi yang resellernya yang sudah beberapa yang sudah ekspor. Jadi kalau wilayah provinsi itu memang lebih arah ke sana Bu, kayak daerah Jawa, dari Bali dengan daerah Kalimantan rata-rata lebih banyak yang pemesanan segar Bu. Segar dalam bentuk segar. Karena langsung kan ceritanya dari Makassar itu ke Kalimantan untuk pengiriman via laut itu dekat. Maksudnya agak cepat, jadi orang rata-ratanya pesannya yang segar. Tapi kalau kayak daerah Surabaya, daerah Bali lama, jadi harus pengiriman pesawat. Jadi dia memang rata-rata yang pesan itu yang sudah diolah Bu. Jadi kalau dia diolahnya ini Bu, jadi pada saat mau dikonsumsi
itu dia kembali segar. Oh iya. Jadi contohnya begini Bu, ini Iya. anggur laut kan kalau disimpan lama dia kan mati layu Bu. Oh iya. Nah itu kan yang kalau Oke. tidak tahan lama nih, kalau dalam bentuk segar. Nah makanya produk ini muncul. Bagaimana caranya dia dikirimnya tidak apa, jumlahnya tidak banyak kan dia kalau menyusut Bu. Jadi dia dilayukan mati suri. Nanti pada saat mau dikonsumsi Ya. itu direndam air es atau air hangat, dia akan mekar, maksudnya agak segar kembali. Jadi Berapa hari Pak? Mohon maaf, ini kalau dari kalau kita mengirim dari Makassar atau dari Sulawesi ke Kalimantan atau ke Bali itu berapa hari biasa? kalau via laut Bu 1 hari. Kalau Satu hari. ke Kemana Kalimantan, Pak? Ke Kalimantan. Kalimantan. Bali? Kalau kayak Bali kita pengiriman pesawat Bu. Oh pesawat. Jadi kita pakai kurir semacam Lion Parcel apa segala macam Oh itu begitu. proses pengirimannya. Dan kalau kami kan lebih menjualnya juga di e-commerce Bu. Oke, Jadi kayak Mo. Oke, Mo. Shopee, Tokopedia segala macam itu menjualnya. Jadi kalau yang mau beli per apa yang per pieces per kemasan saja yang untuk langsung mau dikonsumsi bisa di situ, tapi biasanya kalau yang reseller kan ngambil langsung sekian Kilo. banyak, sekian kilo, sekian pieces begitu. Itu Begitu. dijual kembali. Oke. Baiklah, panjang ya kayaknya, banyak cerita kita ya di balik ini. Sudah mau 1 jam gitu ya. Baiklah. Nah, bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana modal kemitraan yang Bapak bangun dengan para nelayan lokal, petani rumput laut tradisional agar mereka juga merasakan dampak positif ekonomi hijau ini? Jadi awalnya Bu kita kerjasamanya itu di awal kita berikan bibit untuk ditanam. Iya. Setelah dia tanam itu baru dia dia pelihara, terus nanti hasil panennya kami yang ambil. Nah jadi walaupun kami ceritanya kasih bibit atau bawakan bibit, tapi nanti pas panen atau dia jual kita tetap membeli Bu. Jadi kami tidak sama sekali tidak mengambil keuntungan dari segi bahwa kami yang kasih bibit apa sekali, tidak. Jadi memang kami tetap ambil. Dengan kalau untuk saat ini Bu, saya dari informasi dari petani, alhamdulillah kami yang paling tertinggi harga pengambilannya. Wow. Jadi masyarakat Iya. atau pembudidaya senang kalau bermitra sama kami. Oh iya, Kalau tahu. yang dibeli sama kayak mungkin di beberapa Tempat. pengepul itu katanya masih sedikit lebih murah. Tapi kalau kami alhamdulillah di antara pembeli kami perusahaan kami yang lebih tinggi harga pengambilannya. Iya. Tapi kan itu biasa turun naik ya harganya Pak ya. Boleh tahu berapa per kilo atau per gram Pak kalau untuk yang Bapak Kalau punya kalau jualannya, pasarannya? Kalau di sekarang Bu, kalau di kami dari umumnya kalau dari pengambilan dari petani itu 5.000 sampai 10.000 per kilonya. Itu dalam bentuk segar, belum dibersihkan segala macam. Kalau kami sendiri jualnya tinggi Bu, Iya. 65.000 sekilo. Wow. Apalagi yang kalau yang sudah diolah, yang dehydrate, Iya. itu kami Dalam jual- kemasan Pak ya? Ya dalam kemasan, tapi kalau dihitung per kemasannya 50 gram Bu per picisnya, tapi kalau dihitung per kilo dia kenanya seharga 480 per kilo. Lumayan ya. Jadi dari 5.000 10.000 menjadi harga segitu. Banyak dong. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. kan begini Bu, jadi makanya nama produk kami itu Bulaing Kering. Bulaing itu kan ceritanya emas ya. Iya, betul. Jadi emas hijau. Jadi emas itu kan mahal Bu ya. Iya betul. Setahunya. Makanya anggur laut ini memang tidak dilihat di pasaran Sulawesi, maksudnya kecil, tapi kalau di luar sana mahal Bu harganya. Iya. Orang emas sekarang aja 2 juta lebih, 2,7 gitu ya. Baiklah, Pak. Kalau ini kita langsung ya yang berikutnya, perubahan iklim atau anomali cuaca itu biasa juga mempengaruhi suhu air laut dan hasil panen. Nah, bagaimana strategi mitigasi perusahaan dalam menghadapi resiko iklim ini agar pasokan tetap stabil? Yang berikutnya lagi, jika melihat masa depan, apa target atau inovasi terbesar yang ingin Bapak capai dalam industri makanan laut berkelanjutan ini? Silakan Pak. Oke, yang tantangan terbesar kami sementara Laut ya Pak ya, air laut ini. Air laut karena begini. Cuaca. Cuaca di musim hujan, air yang tempat kami budidaya itu memang kalau musim hujan dia kadar garamnya atau salinitasnya menurun Bu. Sehingga itu kualitas anggur lautnya itu akan sedikit turun. Makanya cara kami menjaga supaya stok kami untuk untuk bahan baku itu aman. Jadi kita biasanya panen banyak,
Jadi ketika sudah mau masuk musim hujan kita panen banyak Bu, kita tampung di kolam tempat kami produksi. Jadi untuk musim hujan ke depannya itu aman dari anggur laut yang dari cuaca. Jadi kita sudah antisipasi untuk anggur laut yang di musim hujan itu kita sudah ambil sebanyak mungkin ditampung di tempat produksi supaya kita tidak ada terputus stok seperti itu Bu. Jadi sudah ada strateginya memang. Betul. Ya Pak ya. Baik Pak, ini ke depannya apa inovasi terbesar yang ingin Bapak capai untuk industri makanan laut yang berkelanjutan ini, sekaligus closing statement lah untuk topik kita, silakan Pak. Jadi untuk kedepannya banyak komoditi rumput laut yang jenis rumput laut Ibu yang sebenarnya sekarang sudah mulai berkembang, apalagi komoditi semacam ulva segala macam itu termasuk produk. Sekarang banyak teman-teman sudah yang membuat produk-produk dari laut itu yang sudah sukses sampai sekarang Bu. Alhamdulillah. Memang termasuk rumput laut ini kan kebanyakan di Indonesia atau di Makassar itu memang terkenal rumput lautnya terbesar pengirimannya, tapi masih dalam bentuk segar Bu. Tapi sekarang alhamdulillah beberapa tahun terakhir itu banyak teman-teman yang sama di bidang saya pengolahan rumput laut itu sudah menjual beberapa produk yang dari bahan bakunya dari rumput laut Bu. Sama, jadi untuk saya sendiri insya Allah kalau untuk kedepannya saya sangat optimis bahwa untuk makanan laut ini untuk dijadikan bidang usaha ini sangat berpotensi Bu. Makanya saya alhamdulillah tidak akan berubah untuk di segi komoditi. Ya tetap di perikanan karena rumput laut kan sudah termasuk di perikanan juga Bu. Jadi kita tetap fokus di situ, di pengembangan pengolahan rumput lautnya untuk menghasilkan makanan-makanan dari rumput laut atau dari perikanan. Lawi-lawi Pak ya? Lawi-lawi Bu. Oke, kalau orang Sulawesi bilang ya. Betul. Kalau di Jawa lato. Oh lato? Kalau di Jepang kan umi budo namanya. Oh umi budo. Dan itu besar-besar Pak ya? Wah besar. Kalau anggur laut ini kan dia kan jenisnya Bu. Ada yang besar itu yang Ibu pernah dapat mungkin yang jenis racemosa itu dia memang agak besar. Tapi kalau yang khusus yang kita olah ini lentilivera Bu. Lentilivera itu sama dengan dia kayak model telur ikan Bu. Telur ikan yang kecil-kecil itu ya Pak ya. Baru ada telurnya di ujung-ujung biasanya gitu. Oke. Wah. Baik Pak Zainal Rahim, terima kasih untuk kedatangannya di Pro 4 RRI Makassar. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini juga memotivasi masyarakat, juga keberlanjutan dari ekonomi hijau. Sampai jumpa Pak. Sukses untuk usahanya. Sama-sama, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.